Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juni minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Dari Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang mau ikut Advance Class, This is Daryl Advance Class, kalian bisa langsung follow IG gue di @darylyahya teman-teman. Nanti di sana di feednya kalian bisa melihat informasi seputar tentang This is Daryl Advance Class yang kedua teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut buruan karena waktu daftarnya sebentar lagi dan limited slot ya, slotnya sudah mau habis. Jadi kalian langsung bisa hubungi admin, yang mana bisa kalian lihat nomor adminnya, WhatsAppnya itu ada di description di bawah teman-teman. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian juga bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan Facebook menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan teman-teman. Jadi kalian jangan transfer. Nah teman-teman, berbicara tentang IHSG ya, IHSG minggu kemarin sempat mengalami rally, tetapi karena berita COVID yang tidak mengenakan di Indonesia ya, terutama di Jakarta dan juga sekitarnya, yang meningkat tentunya itu mendorong sentimen negatif terhadap market teman-teman, sehingga di hari Jumat kemarin IHSG terkoreksi cukup dalam ya, sampai ditutup di level 6.000-an teman-teman ya. Sempat di low-nya di 5.900 something dan akhirnya dia close-nya di 6.000-an. Dan apakah ini menjadi trigger lagi untuk IHSG kembali bearish, ataukah dia masih bisa hanya koreksi saja terus dia masih bisa up teman-teman ya. Nanti kita akan bahas semuanya, dan seperti biasa gue akan juga jelasin saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi dan juga saham-saham yang kalian request. Tapi seperti biasa gue akan jelasin di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, sekarang langsung kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan seperti biasa sekarang gue sedang menggunakan charting tools tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham teman-teman ya, dan juga kripto. Kalian bisa coba nih di tradingview.com gratis ya, atau kalian mau versi berbayarnya juga bisa. Itu ada bonus indikator lebih lengkap, dan juga price-nya itu juga historinya lebih lengkap, sama ada fitur untuk ngefilter saham ya. Oke, kalian bisa langsung aja kalau mau coba yang bayarnya, klik link di bawah itu ada ya. Kalian tinggal klik link tersebut, cuma $15 per bulan teman-teman ya, worth it banget. Nah, di depan ini adalah chart dari indeks kita ya, IHSG. Seperti yang kita tahu teman-teman ya, di minggu kemarin ya, IHSG itu sempat break di 6.100 ya, 6.130-an teman-teman. Tetapi dia di koreksi lagi teman-teman ya, dan akhirnya di minggu kemarin seiring beritanya keluar ya, COVID itu mulai merajalela lagi ya, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Itu membuat market juga kena dampaknya teman-teman. Jadi kena sentimennya sedikit, dia terkoreksi. Tetapi teman-teman ya, pada saat dia terkoreksi ya sampai di hari Jumat kemarin sampai di level 5.943-an, dia mengalami rejection teman-teman ya. Itu artinya apa? Artinya level ini yang menjadi area demand-nya ini dia masih menahan, dia kuat ya. Dan apakah ini mengkonfirm dia terjadi double top teman-teman ya ke bawah? Saya rasa kemungkinannya masih kecil. Kenapa? Karena di area harga 5.924 itu merupakan area Quasimodo teman-teman ya. Quasimodo itu merupakan area true supportnya dia. Nah, ini juga bisa terbukti ketika dia sudah mendekati level tersebut ya, di level 5.943-an ya. Dia langsung ke reject lagi ke atas teman-teman ya. Dan ini artinya nanti hari Senin bisa jadi dia itu hari Senin nanti itu candlenya bullish malahan ya. Kalau misalnya candlenya bullish itu menjadi sesuatu yang bagus, karena kalau misalnya Quasimodonya di break di 6.100 ya, jadi target kita nanti 6.100 ini harus di break. So 6.100 ini di break ya, itu plan kita yang masih ke 6.480 itu masih bisa berjalan teman-teman. So ini juga bukan menjadi awal bullishnya lagi, belum ada tanda-tanda signifikan, kecuali nanti hari Senin dia close lagi teman-teman, dia bearish lagi, terus bisa close di bawah 5.924. Itu berarti menjadi menjadi skenario yang cukup buruk untuk si IHSG teman-teman. Tapi kalau sekarang
ini masih oke ya. Ini gapnya cuma sekedar nutup gap doang mungkin ya. Ada gap di sebelah kirinya kalau bisa kalian perhatikan, dan dia mulai langsung ke retrace, dan kita berharap nanti hari Senin dia bisa close di atas 6.100 dan dia bisa menuju berikutnya ke 6.480-an. Oke, itu untuk IHSG. Nah, sekarang untuk saham-saham yang bisa ditradingkan. Tapi sebelum itu gue mau bahas yang kemarin teman-teman ya. Kemarin tuh ada dua saham yang gue sebut. Yang pertama ada UNVR. Ini levelnya kita kena cut loss teman-teman ya, tapi cut lossnya itu kecil ya, karena memang kita sudah perhitungkan cut loss itu cuma 2,8%. Itu nggak apa-apa karena ini memang spekulasi ya, kemarin saya bilang. So itu it's okay. Dan kemudian ada MDKA. Nah MDKA nya ini kita profit teman-teman ya. MDKA nya kita profit seperti ini ya. Udah sempat masuk ke 3150 teman-teman. Tapi kemarin gara-gara hari Jumat itu kasus Covid segala macam, dia ARB teman-teman ya. Tapi pada saat ARB pun ini kita masih running profit sebenarnya. Jadi ini pilihan kalian. Kalau misalnya gua sudah set BEP teman-temannya di level 2810 teman-teman. Jadi kalau misalnya dia kena level itu otomatis kejual. Dan itu pun gua masih profit ya. Jadi it's okay. Kalau misalnya dia nanti hari Senin dia balik lagi hijau ya, itu gua akan diemin aja ya. Pokoknya gua udah set targetnya itu BEP-nya di 2810 seperti itu teman. Itu untuk MDKA-nya. Nah sekarang saham apa saja yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi? Yang pertama ada BBNI teman-teman. Oke. Nah BBNI ini kalau kita bisa lihat teman-teman ya, dia bearish-nya kencang sekali, tetapi dia sudah masuk ke area buy kita nih ya. Area buy kita tuh di 4.800 sampai 4.950. Jadi saran gue kalau misalnya kalian mau buy, kalian bisa buy aja sekarang spekulasi dengan stop lossnya itu nanti di bawah ini ya, di bawah 4.800 ya, 4.800 di bawah 4.800, jadi di start 4.700 lah. Kemudian untuk targetnya kalian bisa set di 5.500-an itu untuk targetnya, dan risk reward rasionya 1:2,3. Kenapa di sini 4.800 merupakan buy area yang bagus ya? Karena di sini sebelah kirinya ada area demand, teman-teman ya, ada area demand, dan juga ini memang ini merupakan level key level atau structure level yang bisa menahan harga harusnya ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara pakai Fibonacci-nya teman-teman ya, dari sini ke sini, ini kita bisa dapatkan juga nanti ya. Nah, ini di level 1272 sampai 1618 itu ya, di kira-kira di daerah yang saya kotakin di 5.000 sampai 4.800-an itu ya teman-teman. Jadi ini ada kemungkinan dia bisa berbalik arah nanti di level tersebut. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau buy BBNI itu menjadi sesuatu yang emiten yang bagus untuk ditradingkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada MTK ya. MTK ini saham yang dari kemarin gue rekomendasikan. Kenapa sekarang masih direkomenin? Karena masih bagus teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya pada saat hari Jumat kemarin ditutup ya, dia sempat turun memang, karena memang mayoritas sahamnya turun semua. Tapi ada yang menarik di sini juga, dia retracementnya cukup rejectionnya cukup tinggi ya. Jadi nanti saya lihat hari Senin itu mungkin dia bisa naik teman-teman ke target kita masih di 2.680 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di harga sekarang bisa di 2.310 ya, terus stop loss tetap di 2.060 dan TP-nya di 2.680. Seperti itu teman-teman ya. Jadi MTK ini masih berpeluang sekali untuk naik nanti di minggu depan ya. Itu untuk MTK-nya. Nah, itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi teman-teman ya. Sekarang saya akan bahas saham-saham yang sudah kalian request. Yang pertama ada EKAT teman-teman. Nah, untuk EKAT ini dia memang rally-nya sudah cukup tinggi dan sekarang dia sudah koreksi teman-teman ya. Sekarang kalau misalnya kita mau menentukan kita mau masuk di mana setelah koreksi seperti ini, kita tinggal gambar Fibonya saja. Kalau misalnya kalian melihat di sini ada 3 level yang kalian perhatikan, 1585, 1520 dan 1450. Saran saya kalian bisa tunggu di 1500-an teman-teman ya. Di 1500-an kalau kalian mau entry EKAT ya, karena ini bearish-nya itu sangat kencang sekali, kemungkinan sana nanti masih bisa untuk turun lagi teman-teman untuk si EKAT ya. Jadi tunggu aja di level 1500-an. Itu untuk si EKAT-nya. Next-nya ada Sumarekon. Nah, untuk Sumarekon ini sendiri ini juga merupakan sesuatu yang oke sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat dari price action-nya ya, dia ada rejection juga di sini, dan kalau misalnya kalian lihat di kirinya ternyata ini memang area demand yang merupakan pivot dari area demand ya, dia kena reject gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di Sumarekon ini bisa ya, tapi stop loss-nya itu harus ketat ya, harus di bawah level 800 persis. Jadi 795 tuh kalian sudah bisa cut loss
Untuk stop TP-nya kalian bisa di level 950 sampai 960. Risk reward ratio-nya jadi 1,267. Jadi ini cukup oke ya untuk kalian tradingkan SMRA. Oke, nextnya ada Sido. Nah, Sido ini juga ada di area buy, teman-teman ya. Kalian juga bisa bisa mulai untuk buy nih, teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke area buy-nya nih, di area hijau ini ya. Dan ada rejection juga, itu merupakan pertanda yang bagus juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk di Sido, boleh di harga sekarang. Terus kalian stop loss-nya cukup di level 715. Untuk TP-nya kalian bisa ambil di 800 sampai 815 ya. Risk reward ratio-nya 1 dibanding 2,33 juga. So ini untuk Sido bisa menjadi buy area atau buy opportunity yang bagus ya. Nextnya ada Telkom, teman-teman. Nah, untuk Telkom ini dia ada doji, teman-teman. Ini saya gambarnya saya hilangkan dulu. Nah, dia ada doji di terakhir ini ya. Dan ini yang kalian bisa lakukan adalah adalah kalian bisa bikin range area seperti ini ya. Sorry teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nanti nah, oke. Nanti kalian lihat apakah dia bisa break ke atas. Kalau dia bisa break ke atas, teman-teman ya, kalian bisa breakout beli pada saat dia breakout di dojinya ini, area dojinya ya. Jadi kalau misalnya dia break ke atas seperti ini, dia bisa bertahan di atas area 3400-nya, atau kalau kalian let's say 3420, kalian bisa buy. Terus kemudian kalian stop loss cukup di 3330 ya. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa di high-nya di 3620. Risk reward ratio-nya 1 dibanding 2,2. Ini juga cukup oke untuk di tradingkan si Telkom ya. Dengan catatan kalian tunggu dia breakout ke atas dulu dengan area dojinya seperti ini gitu ya. Nextnya ada LPKR. Nah, kalau LPKR sendiri ini belum ada tanda-tanda yang bagus untuk di buy, teman-teman ya. Jadi kalian stay away dulu karena ini memang kalau dari trennya aja, kalau misalnya kita gambar gini, dia sudah break ya, dia menuju ke bawah gitu kan. Mungkin dia masih bisa turun sampai ke 160. Jadi kalau misalnya kalian mau beli LPKR, tunggu sampai dia di 160, 160-an, 150-an ya. Itu bisa jadi area yang bagus untuk si LPKR. Kalau sekarang belum. Nextnya ada Kios. Nah, Kios ini juga sama, teman-teman ya. Dia masih belum selesai untuk turunnya ya. Sedikit lagi, teman-teman ya. Sedikit lagi dia bisa dijadikan area untuk buy ya. Mungkin di harga di sini, teman-teman ya, di harga di harga 780-an. Ini kalian bisa pikirkan untuk buy. Jadi nanti Senin skenario-nya kalau dia kena nih 780 ya. Terus dia let's say tembus dikit, terus dia bikin rejection ya dan close di atas 780, itu kalian bisa ambil buy untuk si Kios ini ya. Oke, itu untuk Kios. Terakhir ada INTP, teman-teman. Nah, untuk INTP ini dia sudah masuk area buy juga nih, teman-teman ya. Ini ada di mana area di bawah ya. Dia sudah kena juga nih area demand-nya. Ini kalian juga bisa spekulasi ya di harga 11.000 kalian entry. Kalian sesuaikan risk rewardnya. Kalau misalnya kalian merasa di 7% itu masih oke untuk kalian hold, ya nggak apa-apa, kalian entry sekarang ya. TP-nya tuh bisa di daerah high sini ya, 13 ribuan. Jadi stop lossnya bisa di 10.170-an. Terus kemudian TP-nya di 13 ribuan, entry-nya di 11.000. Oke, risk rewardnya 1 dibanding 2,55 untuk INTP. Ini juga masih oke sekali untuk ditradingkan. Dia sudah sampai support dan udah kena demand zone-nya juga, buy area-nya sudah dapat. Risk reward ratio juga bagus. So INTP juga oke buat ditradingkan. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang mau gue sharing, teman-teman, untuk hari ini. Semoga apa yang gue sharing bisa diterima dan bermanfaat untuk kalian. Ingat, teman-teman, gue bukannya financial advisor. Jadi apapun yang gue sharing di sini kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke. Thank you sekali lagi, teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke, teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Dan gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request, so semoga bisa bermanfaat semua, teman-teman. Sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang mau ikut This Daryl Coaching Class ya, yang advance class, teman-teman ya. Kalian bisa follow IG gue di @darylyahya dan kalian bisa langsung hubungi admin, teman-teman ya. Nomor adminnya udah ada di description di bawah. Kalian tinggal WhatsApp aja, bilang kalian pengen daftar di This Daryl Advance Class ya. Waktunya sangat terbatas dan juga slotnya juga sangat terbatas, teman-teman. Jadi kalian buruan daftar.
Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord juga. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan Facebook menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer teman-teman. Oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, atau kalian mau request tentang saham yang mau gue bahas ke depannya juga, kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian teman-teman. Dan mungkin sampai sini aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.